Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mr. Andre, Mr. Nurul, teman-teman Iya, dari SMA GPS. Semoga sehat selalu ya hari ini ya. Karena hari ini kita akan persiapan untuk leadership training kita di weekend nanti. Hopefully teman-teman bisa enjoy gitu ya untuk aktivitas-aktivitasnya kita dan teman-teman bisa learning something. Nah, terima kasih banyak sudah mempercayakan ke kami juga untuk bisa handling LDK ini. Semoga LDK ini bermanfaat bagi teman-teman gitu ya. Nah, sebelum aku mulai, kita buka dengan doa dulu ya supaya acara kita dilancarkan. Oke, teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kami kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Thank you teman-teman yang sudah hadir hari ini. Kita nggak akan lama-lama karena teman-teman juga kan ada ini ya kelas seperti itu. Jadi aku langsung aja sebagai preparationnya kita buat leadership training nanti. Nah, untuk share screensku udah muncul belum ya? Apakah sudah muncul belum ya? Sebentar. Ini kayaknya harus ganti sinyal. Bentar. oke, halo. Halo, halo. Halo teman-teman. Halo. Ya, halo. Aman ya? Oke, Halo, suaranya ya. hilang tadi. Hilang ya. Ini udah, Iya. apakah udah muncul untuk share Oke, screen-nya? udah, Udah ya? oke, sip. Oke, Oke, oke teman-teman. Ya, jadi untuk LDK kita tahun ini namanya adalah SOLT, Student Organization Leadership Training, karena kita terdiri dari beberapa organisasi begitu. Jadi kita nggak pakai yang kayak ini ya, sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Kita pakai SOLT 2023. Nah, karena kita ada banyak organisasi, maka topik yang kita akan angkat adalah all for one and one for all untuk topiknya. Simple itu. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar istilah ini. Jadi aku mau ceritakan background-nya dulu, teman-teman. Jadi all for one and one for all ini sebenarnya aku ambil terinspirasi dari Three Musketeers gitu ya. Bukan Three Musketeer, tapi Three Musketeers, teman-teman. Pernah tahu sejarahnya ini? Nggak tahu ya. Ada yang pernah dengar juga ya. Nah, jadi Three Musketeers ini sebenarnya karyanya si Alexander Dumas gitu. Nah, jadi intinya Musketeers ini adalah pasukan khusus pelindung kerajaan Prancis. Nah, kalau kita aplikasiin ke teman-teman, baik OSIS, MPK, Fortals, Jakas, kemudian Bintara, kemudian ada juga yang dari Bandung nanti yang akan combine dengan kita, akan join dengan kita. Teman-teman ini sebenarnya adalah dalam tanda kutip pelindung GPS gitu ya, pelindung Global Prestasi School gitu kan. Bagaimana setiap tindak tanduknya teman-teman, setiap perilakunya teman-teman itu akan mencerminkan Global Prestasi School seperti itu. Jadi teman-teman ini ibaratnya adalah para pelindung kerajaan Prancis gitu ya, pelindung kerajaan GPS seperti itu teman-teman. Nah, sehingga nanti untuk slogannya kita ini teman-teman, all for one and one for all. United we stand and divided we fall. Jadi nantinya meskipun teman-teman itu terdiri dari beberapa organisasi gitu ya, itu kan cuma organisasinya aja. Tetap ujung-ujungnya akan berpusat ke satu organisasi yang lebih gede yaitu Global Prestasi School. Sehingga yuk kita sama-sama bisa menjalin kerjasama yang baik kayak gitu. Nah, untuk nanti pada saat kita pelatihan akan ada materi-materi, aku akan bagi menjadi dua materi teman-teman, yaitu materi hard skill terkait dengan kemampuan-kemampuan teknis kayak gitu ya di bidang OSIS, proposal dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada soft skill juga. Nah, jadi apa aja sih yang akan kita pelajari selama nanti 3 hari itu ya? Jadi kita akan belajar tentang planning and organizing, kemudian team collaborating, lalu kita nggak akan belajar manajemen waktu, tapi aku akan sharing ke teman-teman satu topik lebih menarik lagi, yaitu priority management. Karena time management itu udah mulai ditinggalin teman-teman. Nanti deh aku cerita kenapa kok time management itu sebenarnya udah mulai ditinggalin. Digantinya sama dengan priority management. Kemudian ada decision making, critical thinking, dan terakhir conflict management. Karena pasti teman-teman ketika masuk di organisasi OSIS atau apapun itu
kalian masuk ke sana, kalian cari masalah. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kita perlu belajar tentang konflik manajemen. Nah, untuk mencapai ini semua, teman-teman, jadi kita akan memulai aktivitas kita tanggal 21 bulan 9 jam 1 siang. Oke. Sama ya di rundown-nya kurang lebih jam 1 siang. Kemudian selesainya di tanggal 23 pukul kurang lebih 11.30 karena jam 12 kita harus check out dari villa berhubung ada kegiatan lain di villa tersebut gitu. Nah, selama 3 hari ini kita nggak akan materi terus. Jadi materinya hanya sekitar 30% aja karena teman-teman total pesertanya semuanya 99 orang. Kalian akan mendapatkan 11 sesi dan juga 8 misi gitu. Jadi selama teman-teman nanti 3 hari, teman-teman akan langsung dari pertama langsung ada misi kayak gitu. Nah, misi-misi ini yang nanti teman-teman akan selesaikan gitu ya, akan ada 8 misi. Lalu akan ada 5 penghargaan individu, teman-teman. Jadi semua 99 orang itu akan mendapatkan 5 penghargaan individu. Apa aja itu nanti kita announce pada saat awarding. Kemudian ada 1 penghargaan tim. Gitu ya. Nah, ini yang akan kita running untuk nanti, teman-teman. Lalu nanti ini untuk Bapak Ibu guru, nanti pelatihan kita akan diawali dan ditutup oleh pihak GPS untuk kata sambutan dan akan diserahkan ke kami seperti itu. Nah, ini nih yang menarik. Jadi, setiap aktivitas, setiap misi itu tidak akan orangnya sama semua. Jadi, kalian tidak akan sama orang-orangnya. 8 misi, 8 kelompok yang berbeda. Sehingga teman-teman, kalian benar-benar akan di-blend, dicampur. Bagi yang aku nggak suka sama dia, gue nggak suka sama lo, kayak gitu ya. Nggak ada kata-kata itu, kalian harus blend di situ, teman-teman. Jadi, siapin mentalnya teman-teman, gitu ya. Oke, terus akan ada beberapa misi yang melibatkan guru pendamping gitu. Jadi kalian juga selain kerjasama dengan teman-teman, nanti di lapangan teman-teman juga akan kerjasama dengan guru pendamping sehingga di dalam training ini kita mulai membiasakan gitu ya. Kita mulai membiasakan teman-teman koordinasi dengan Mr. Andre, dengan Mr. Nurul, dengan nanti guru-guru yang lain kayak gitu. Kemudian, nah ini yang do and don't-nya teman-teman. Sebentar, di slide ini teman-teman ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Sebelum aku lanjut ke slide berikutnya. Aman ya? Aman? Aman. Oke, lanjut. Nah, sekarang perlengkapan nih yang perlu dibawa. Jadi perlengkapannya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Perlengkapan pribadi berarti perlengkapan yang dibawa oleh setiap peserta. Oke? Perlengkapan pribadi adalah perlengkapan yang dibawa oleh setiap peserta. Jadi kalau 99 maka 99 orang itu harus membawa barang-barang pribadi ini. 1, alat ibadah. Oke. Bagi teman-teman yang akan ibadah nantinya silakan membawa alat ibadah, pakaian pribadi dan siap basah. Oke. Mantap. Alat mandi jangan lupa, jangan pinjam-pinjaman nanti ya. Khususnya ini biasanya nih ya kalau LDK kalau di luar kota handuk teman-teman. Jadi announce ke teman-teman kalian, jangan lupa bawa handuk masing-masing pribadi gitu. Lalu obat-obatan pribadi. Nah, nanti aku minta tolong ke teman-teman di sini, mungkin dibantu juga sama Mr. Andre dan Mr. Nurul. Teman-teman tolong bantu list siapa teman-teman kalian yang punya kendala kesehatan. Misalnya, ada yang masih sakit, ada yang baru habis operasi, ada yang mahnya akut, ada yang mungkin amit-amit ya, ada yang punya penyakit jantung dan sebagainya gitu. Tolong announce ke kami listnya apa supaya kita bisa tahu gitu ya yang perlu perhatian khusus terkait dengan penyakitnya ini begitu. Oke, kemudian tumbler minum teman-teman, kita mulai latihan untuk go green ya. Jadi tumbler minum tolong dibawa. Lalu alat tulis. Nah, alat tulis ini boleh pensil dan bolpen, spidol warna dan sebagainya, staples dan sebagainya gitu ya. Alat tulis yang teman-teman perlu bawa yang nantinya teman-teman akan pergunakan di sana. Oke, lalu buku atau catatan. Nah, sebenarnya kami sudah menyediakan modul buat teman-teman. Di modul itu bisa teman-teman catat gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman perlu buku atau catatan, itu hopefully juga bisa dibawa gitu ya. Tapi nanti di modul yang kami kasih juga ada beberapa
slide yang teman-teman bisa gunakan untuk mencatat informasi-informasi penting dari kami seperti itu. Lalu barang bekas satu piece, sorry. Barang bekas, wah, Ganes langsung bilang, apa ini barang bekas gitu ya. Naila juga langsung bingung, wah apa ini? Tenang, tenang. Saya terbiasa mengobservasi di Zoom gitu ya untuk ekspresinya teman-teman gitu. Barang bekas ini apapun teman-teman, bisa kardus, bisa botol bekas, bisa apapun begitu ya. Cuman jangan sesuatu yang ini ya mudah rusak ya. Mudah rusak ini dalam arti organic things kayak gitu. Jadi barang bekas ya kardus atau apa namanya kertas bekas atau apapun begitu ya. Kemudian kacu pramuka atau blindfold gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada kacu pramuka, teman-teman bisa bawa blindfold kain gitu ya untuk penutup mata. Lalu yang berikutnya telur, oke? Jangan lupa membawa telur. Ini sangat penting banget teman-teman ya. Ini sangat penting banget. Ini akan berkaitan dengan aktivitas kita selama 3 hari ini. Jadi kalau teman-teman nggak bawa telur, waduh bahaya gitu. Jadi benar-benar sebelum pergi ke Lembang nanti, ini teman-teman kan leader-leadernya nih. Aku minta tolong teman-teman untuk bantu cek satu persatu gitu ya. Dicek alat-alatnya sudah dibawa atau belum. Karena kalau misalnya teman-teman ada yang nggak bawa telur ini, nanti itu akan berpengaruh ke keseluruhan kegiatannya kita dan ke penilaiannya teman-teman. Seperti itu. Lalu amplop ukuran sedang, teman-teman, ya, bukan yang gede banget, bukan yang kecil. Jadi amplop putih yang sedang ukurannya. Lalu name tag gitu. Nah, name tag itu nanti akan ada syaratnya. Nanti aku akan tunjukin syaratnya apa. Oke, clear ya pribadi. Nah, untuk pribadi dulu nih, apakah ada pertanyaan nggak, teman-teman? Untuk perlengkapan pribadi. Silakan, aku buka dulu pertanyaan untuk pribadi nih. Silakan. Atau dari Mister, para guru ada pertanyaan mungkin terkait dengan ini. Itu Oke, telurnya telur matang atau mentah, Kak? mentah. Telur Mentah ya. mentah. Telur Ah, ayam ya mentah ya. ya, bebas. Kalau mau telur ayam, Oh, telur bebek, yang penting telur mentah. Jangan telur tuh telur dinosaurus ayam. ya, teman-teman ya. Telur Mending yang yang lain. ayam. Kalau telur bebek nanti saya ajak Mister Nur dan Mister Andre bikin martabak loh ya. Apa? Oke, Adira dan kawan-kawan silakan. Kak mau tanya buat Ya, name tag-nya itu ya. apakah harus di kertas HVS besar dan Nah, nanti habis ini ada ininya. satu lama Eh, itu satu HVS besar atau gimana? wait, nanti habis ini ada ketentuannya untuk name Oh, tag. oke. Ah, Terima ada kasih Kak. ukuran-ukurannya. Siap. Tadi kayaknya Luna ya ada pertanyaan tuh. Enggak, Kak. Tadi udah ditanya soal telur. Oke. Jadi aku clearkan dulu. Telurnya telur mentah ya. Telur mentah gitu. Telur ayam bebek terserah teman-teman. Yang pasti bukan telur puyuh ya. Telur ayam atau telur bebek boleh. Kalau telur puyuh kan kecil sekali gitu ya. Telur ayam atau telur bebek boleh. Oke, lanjut. Nah, ini untuk all team, teman-teman. Ini untuk all team. Ada laptop. Nah, karena Jakat sama Bintara itu satu orang, teman-teman nanti tolong koordinasikan untuk siapa yang membawa laptop. Intinya Bantara gini, kali, Kak. Bantara, sorry. Bintara. Bintara nama tempatnya. Iya, makanya. Bantara, sorry, Bantara. Nah, laptopnya ini teman-teman akan teman-teman gunakan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir terkait dengan membuat perencanaan dan digital things gitu ya. Jadi kita akan membuat acara kita juga terkait dengan digital. Jadi teman-teman please bawa laptop. Nah, berapa banyak? Silakan teman-teman bisa atur sendiri siapa yang mau bawa laptop kayak gitu ya, berapa banyaknya. Yang penting nanti sejumlah timnya kalian itu bisa terakomodasi begitu. Jadi nanti pada saat kita akan pelaksanaan, kita akan kegiatan, teman-teman nggak tunggu-tungguan karena kita akan latihan, kita akan metodenya kakak akan bawakan itu lebih banyak mainnya dengan waktu. Karena kalau di organisasi kita harus tak 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 gitu ya, sat set wus wus gitu. Jadi teman-teman silakan di manage sendiri untuk jumlah laptopnya. Berikutnya stick pramuka. Tahu ya stick pramuka ya? Kayu kayu pramuka. Itu 20 pieces untuk all team begitu, untuk all team.
gitu, yang stick pramuka yang biasa kalian pakai. Nah, ini sekarang yang dilarang membawa. Oke. Satu, koper. Tidak boleh membawa koper. Kita nggak traveling, teman-teman ya. Jadi silakan kalian manage gitu. Sudah SMA ya. Jadi silakan atur segimana. Yang penting teman-teman tidak membawa koper. Ya, bawa backpack, bawa apa gitu ya. Boleh, bawa tas tangan, bawa backpack silakan. Tapi jangan bawa koper. Teman-teman organization, teman-teman harus mampu untuk belajar ringkes gitu ya. Biasanya udah ancang-ancang bawa koper gitu kan. Oke, berikutnya bantal guling gitu. Oke, ini kecuali satu hal, bantal atau guling yang benar-benar dari kecil kalian nggak bisa tinggalin. Karena secara psikologis, kebetulan kakak juga psikolog, ada memang kalian itu tidak bisa tidur kalau tidak bawa bantal kesayangan kalian. Kayak gitu, benar kayak boneka itu, si Fadila itu ya. Nah, kalau memang secara psikologis kalian benar-benar gak bisa ninggalin dia, kayak gitu, si boneka apapun itu karena kalian merasa dia hidup gitu ya, karena kan ada yang merasa kayak gitu ya. Ya sudah, itu gak apa-apa daripada kalian kepikiran, terus pada saat training kalian itu nggak konsen. Karena kakak pun kasih training karyawan, ada juga yang sudah orang gede, sudah 40 tahunan, kayak gitu, bapak-bapak pernah, dia tetap membawa crocodile toys-nya. Gitu. Pas kami tanya, kenapa Pak kok bawa boneka krokodil? Ya Pak, saya kalau kemana-mana nggak bisa tanpa dia. Lebih baik meninggalkan istri saya daripada meninggalkan krokodil saya. Kayak gitu. Ini kejadian beneran teman-teman, dan kita ngakak semuanya ya. Waduh. Tapi kalau untuk bantal guling karena merasa, wah nanti aku nggak ada guling nih Kak di sana, nggak bisa. Nah itu tenang aja, itu ada. Gitu. Clear ya? Nah ini hal-hal yang tidak terkait dengan proses pelatihan. Board game, card game, komik, majalah, PSP. Nggak tahu, kalian ada masih zaman PSP nggak? PlayStation itu. Udah nggak ya kayaknya ya. Kalau zaman Mr. Andre, Mr. Nulul, Miss Christine tuh masih ada kami ya. Kalau LDK kayak gini, kita pasti bawa ini PSP, PlayStation Portable gitu. Nah ini 3 hal ini aja ya yang jangan teman-teman bawa. Nanti again, teman-teman dari leader, sebelum kalian berangkat naik bis, please cek barang pribadinya apa saja, all timnya apa aja, dilarang membawanya apa aja. Tolong teman-teman cek gitu ya ke teman-teman di sana. Nanti juga pas di lokasi, tim kakak akan juga melakukan pengecekan begitu ya. Oke, sekarang kita bahas name tag. Nah, sekarang name tag ketentuannya adalah satu, tingginya 24 cm, teman-teman. Iya, 24 cm. Kemudian lebarnya 16 cm. Gitu. Jadi landscape gitu ya. Landscape. Benar ya? Height itu yang gini ya. Oh gini. Oh kebalik berarti. Sorry. Langsung aja supaya nggak salah ya. Supaya kita nggak salah kaprah. Sebentar. Kakak tukar. Ini width. Oke. Pak Andreas Eko, selamat datang. Halo Pak Pak. Baik. yang dari Bandung sudah ada Ya nih dari nomor. Bantung ya? Iya. Udah ada ya? Oke. Siap. Nah, ini 24 cm. Oke. Terus panjangnya 16 cm. Begitu. Jadi kurang lebih itu nanti teman-teman satu ukuran iPad. Kayak gini. Ya, supaya pas di dada. Oke? Clear? Lalu dilaminating. Ya. Dilaminating teman-teman supaya tidak basah. Karena kemanapun teman-teman akan pergi pakai name tag tersebut. Lalu semua tulisan nanti ditulis dengan huruf capital, huruf gede, supaya bisa kakak baca. Bisa diketik juga, nggak apa-apa. Kemudian menggunakan tali ribon biru, gitu ya, warna biru, supaya sesuai dengan warna sekolah, teman-teman. Nah, ini bentuknya, begitu. Jadi di sini ada itunya ya, ada mata ayam istilahnya kita gitu untuk talinya. Sorry, stop share screen. Oke, kemudian ini bikin 2. Teman-teman boleh pakai juga ini nanti desainnya gitu ya. Lalu di sini nama asli kalian, tulis gede-gede, diketik gede-gede nama asli teman-teman gitu. Nah, kalau ada nama yang sama, misalnya Budi Wijaya dengan
Karna gitu ya. Jadi Budi W dan Budi K gitu. Oke? Supaya kakak clear mana yang kalian. Karena kita kan akan ada penilaian juga ya, teman-teman. Oke? Lalu setelah itu satu kata sifat atau moto hidup kalian yang nantinya kalian akan hayati selama proses LDK ini. Misalnya courage gitu, keberanian, kejujuran. Satu kata sifat yang menurut kalian ini siapa gitu ya. Kalian tuh bagaimana orangnya? Satu aja gede-gede juga di sini gitu. Isinya besar juga. Ya. Boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kakak masih bisa paham. Jangan pakai bahasa Korea atau pakai bahasa Mandarin atau apapun itu. Bingung nanti ya. Inggris boleh, Indonesia boleh. Tulis dengan huruf kapital, teman-teman. Ya. Clear sampai di sini? Clear ya? Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum terakhir aku jelasin terkait dengan MVP board. Aman ya? Juliet mungkin ada pertanyaan? Lagi on mic? Enggak, belum. Oke. Kalau gitu yang terakhir, aku akan jelasin tentang ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dinilai. Oh ya, silakan Fadilah dan kawan-kawan dari MPK. Kak, aku mau nanya, jadi untuk name tag-nya itu Ya. kan ada moto hidup itu, moto Ya. hidupnya itu kayak bakal on the same paper atau kayak ada jadi 2 kertas gitu di Oh, bawah. enggak, on the same paper aja. Jadi kayak di bawah nama gitu. Nama. Lebih kecil lagi atau sama? Lebih size-nya? kecil nggak apa-apa. Lebih kecil nggak apa-apa. Nanti diatur proporsional aja. Misalnya NG di bawahnya courage. Ya, nanti diatur proporsional aja untuk ininya. Ya. Kalau untuk berarti name tag-nya nggak harus di print gitu. Kenapa? Boleh Di print dong. dicetak, tulisan tangan boleh di Boleh print dicetak. boleh. Jadi ada formatnya, ada Ada layoutnya tuh. Sudah ada tadi ada layoutnya tadi. layoutnya. Kan ada Coba ya. logonya ya tadi ya, Kak, ya. Ada logo. Iya. Nah, Tadi. ini. Nah, Ini tuh. boleh dicetak. Tuh namanya di atas, kata sifatnya di bawah, kotaknya ada 2. Ini teman-teman boleh pakai. Nanti ini untuk PPT-nya. Aku udah upload di Google Drive sama Bapak Ibu Guru. Nanti teman-teman bisa pakai format ini untuk contohnya. Ya. Oke. Terima kasih, Kak. Oke. Thank you. Nah, kemudian nanti ini namanya MVP board. Setiap misi, teman-teman akan dikasih poin per orangnya, gitu ya, per orangnya, gitu, sampai di bawah, gitu kan. Nah, per orangnya 100. Nanti teman-teman akan mendapatkan misi sampai ke di sini. Nanti deh, detailnya nanti kita main di sini. Jadi intinya adalah teman-teman akan berusaha secara pribadi, akan ada berusaha juga sebagai satu tim, satu sekolah. Gitu. Karena kita akan main game yang namanya game harga diri. Gitu ya. Apa itu? Nanti kita lihat di 3 hari nanti ya. Oke, teman-teman. Itu aja untuk TM-nya kita. Kalau dari sini teman-teman apakah ada pertanyaan nggak ya? Silakan, teman-teman. Izin Silakan. bertanya, Kak. Yuk, Mau monggo. nanya juga. Tadi Langsung. sempat ada di blend grupnya ya. Itu berarti termasuk sama yang dari Bandung juga kita tercampur berarti kan atau? Semuanya. Oh, ya. Berarti nanti Semuanya. kalian gabung sama yang Bandung kelompoknya juga tadi ya. Iya, Jadi kalian beda daerah beda ini nanti kalian harus kenal sama mereka. betul. Oke. Jadi besok itu tidak ada yang istilahnya, oh aku OSIS, kamu MPK, kamu apa, enggak. Besok itu cuma ada siswa-siswi Global Prestasi School. Gitu aja untuk mindsetnya kita. Ya. Silakan. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ya, Monggo, Kak. Lun. Ya. Ya, Kak. Jadi untuk penggunaan HP dan device-device sosial media lainnya, itu apakah diperbolehkan apa enggak ya, Kak? Oke, kalau untuk HP, kita akan ada beberapa kegiatan yang menggunakan HP, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kegiatan yang tidak menggunakan HP, maka HP-nya akan disimpan, teman-teman. Gitu. Nah, nanti aku akan tunjuk beberapa orang PIC
gitu, kalian ya akan bertanggung jawab untuk HP masing-masing, untuk HP-nya timnya teman-teman, begitu. Ya. Berarti nanti bawa phone box ya guys, yang Oh, boxnya oke, Kak Ol. bisa dikumpulin per kotak atau per ini. Nanti ingetin ya bawa phone box. Ya, Kak Ol. Thank you, Pak. Oke, yang lain silakan langsung. Jadi, Kak, sorry aku izin nanya. Ya. Kebetulan kan Jakas itu berempat ya yang ikut Heeh. LDK ini. Terus tadi tulisannya laptopnya itu 3-4 laptop. Apa itu kita semuanya bawa atau cuman 2 atau 1 doang? Nah, kalau itu terserah pengaturannya teman-teman, gitu. Nanti terserah teman-teman untuk mengaturnya seperti apa. Yang penting nanti dipikirkan, mulai dibuat perencanaan, gitu ya. Kira-kira kalau kita akan membuat dokumen, kita akan membuat laporan, gitu, cukup berapa laptop ya untuk organisasinya kita supaya kita itu bisa kerja secara efektif, secara efisien, begitu. Ya, kakak nggak akan nentuin berapa jumlahnya, teman-teman belajar untuk nentuin sendiri, direncanain, begitu. Oh ya, sama mungkin satu lagi sih, Kak. Ah, Kemarin itu disuruh ngultras pas LDK itu. Aku ya mau Pak? nanya di villanya, ngultras di LDK-nya itu. Aku mau nanya di villanya itu aman gak buat apa teriak-teriak apa guru-guru yang ngibulin Nah, itu aku. Mister Jadi bisa menjawab itu. oke, jadi saya nantang Jakas nih Kak ceritanya bahwa kalian berempat nanti tolong ngelit bikin yel-yel atau ultras. Nah, kalian kan Oke. ngelit. Nah, terus rencananya mereka tuh mau bawa apa? Kalian mau bawa apa? Alat-alat gitu Pasram. kayak bass drum, snare gitu ya. Nah, kemarin sih kita ngeliat villanya banyak ya. Cuman waktu saya ngobrol sama pas survei itu mendingan nggak usah deh ya. Nah, jadi kalian nanti ya full suara saja, bass drum sama snare nggak usah. Ya, jadi kalian full pakai suara ya. Jadi maksudnya tidak usah pakai bass drum sama snare-nya nggak usah dibawa. Ya, jadi kalian tetap ngelit nih, soalnya kalian ngelit pokoknya gimana caranya kalian soalnya tuh yang peserta LDKS juga adalah pasukan ultras kalian nantinya. Makanya saya minta kalian nanti ada sesi minta jadi leader yel-yel gitu Kak. Gitu maksudnya Kak. Ya kalau Oke. bass drum sama snare nggak usah ya. Soalnya nanti malah dipakai yang enggak dan juga ini. Kemudian tadi laptop Oke. kayaknya kalian cukup satu kayaknya karena kan proker kalian nggak sebanyak OSIS, MPK sama Fortals. Kalian kan lebih banyak gimana cara bikin yel-yel, ngutras ya manajemennya. Mm-mm. Iya, ya nanti pokoknya ngelatih yel-yel itu nanti ke kita semua ya, prokernya lebih ke arah situ. Itu Ya, sih. mantap. Ultras. Keisha, silakan Keisha. Kak, maaf aku izin tanya Kak. Tadi di aku nggak kedengeran. Kira-kira untuk ukuran amplop sedang tuh ada detailnya nggak ya Kak? Amplopnya nggak ada ukuran sih sebenarnya kan. Yang penting bukan yang amplop kecil banget seperti itu. Oke Kak, Kayak makasih. amplop putih. Yang kayak gini aja. Coba aku share screen ya. Gini teman-teman. Nah, gini bisa envelope yang begini. Ini oke. Gini. Oke, makasih Kak. Nah, oke. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin dari Mungkin biar teman-teman dari sama Bandung? amplopnya ya Kak. Mungkin Apa Kak? biar sama amplop. Pakai amplop yang waktu kalian ngelamar OSIS, MPK, Fortals aja. Kan ukurannya waktu itu udah dicantumin ya. Oh, boleh di-share nggak, Sir? Supaya Eh, yang dari Bandung bisa ini juga tahu. bentar. Iya. Jadi ukurannya kita itu amplopnya adalah 110 mm kali 230. Aku share di chat aja ya. Mana chat-chatnya. Nah ini waktu sebenarnya Pak Andreas Eko waktu itu juga sempat nanya tentang format ini. Jadi ini amplop yang waktu ngelamar mungkin sama atau tidaknya. Jadi 110 mm kali 230 amplop. Amplopnya seukuran berarti mana ya sampelnya ya? Amplop. Ada sampel amplop nggak, Miss? Miss, itu Miss. Nah, itu. Ada nih. Segini nih. Yang waktu kalian ngelamar di ini. Mana sih kelihatan nih? Nah, ini dia.
segini. Guys, siapa Keisa tadi ya yang nanya ya? Halo Keis. Pak, ya makasih Pak. Ya, ini amplop yang seukuran kalian waktu ngelamar organisasi segitu aja. Cukup ya Kak Kendi ya kalau amplopnya segini Kak? Cukup. Bisa. Makanya biar nggak terlalu kecil biar kita Ya. tambah. Karena kemarin ada yang beli 1 box tuh kalau nggak salah. Oke. Siap. Boleh. Oke, ada lagi teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, sampai jumpa, jaga kesehatan gitu, karena kita akan ada beberapa aktivitas. Ditunggu untuk kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, please feel free untuk tanyakan gitu ya melalui Mr. dan Mrs.-nya. Oke, ya Jadi Mr. Nurul. ini pakaian yang handle dari kami ya Kak. Maksudnya jenis pakaiannya Oke. apa, seragamnya. Bebas. Oh, boleh Mr. Silakan. Ya Sebentar berarti saya multiple. ya. Maksudnya biar nanti sekalian untuk seragamnya ya. Karena tadi kan pakaian pribadi dan siap baju basah, dan ini adalah pakaian wajib yang harus kalian ada ya pakai ya. Entah saya mana tadi kelihatan guys. Nanti ini akan saya betulkan formatnya. Ini ya, nanti pada saat TM semua anggota ini juga akan di-share pakaian berangkat red t-shirt ya, sweater GPS yang siap hari Kamis, celana panjang dan sepatu ya. Nah, sepatunya tidak mesti hitam karena aktivitas kita banyak kan ada outdoornya juga ya kayak ya. Ya, Jadi betul. nanti Ada outdoor juga. ya. Sendal itu tidak wajib ya, tapi kalian bisa pakai sendal kalau nanti. Yang jelas ini adalah yang wajib yang kalian bawa dan bentuknya adalah seragam. Nah, nanti malamnya kalian pakai kaos putih ya. Kaos putih berarti untuk bawahan karena saya belum tahu detailnya, yang jelas menyesuaikan saja bawahannya, yang jelas kaosnya putih semua untuk malamnya. Kemudian hari Jumat bajunya baju PI ya, baju PI atasan olahraga, celana panjang dan sepatu. Jadi setiap kegiatan kalian wajib mengenakan celana panjang. Nggak apa-apa Kak, celana panjang atau celana pendek bagusnya Kak? Kalau untuk di outdoor indoor itu mending celana panjang. Ya, oke. Berarti celana panjang ya dan bersepatu karena ada event outdoornya ya, games yang. Betul. Kemudian hari Sabtu atau nanti sampai pulang kalian menggunakan kaos hitam ya, sweater tadi kalian boleh pakai kembali, celana panjang dan sepatu. Dan ini adalah yang wajib kalian ada dalam tas kalian ya, bukan koper di tas ya tadi. Oke. Lalu. Ini adalah dari tanggung jawab organisasi. Nah, phone box 3 kotak nanti juga ada yang bawa. Karena Bantara yaitu undangan, Jeratnya sebagai undangan dari Bantara, sisanya Bantara yang lain kan sebagian udah ikut juga di sini. Ya, nanti ini akan saya share juga di siang nanti saat kita melakukan TM keseluruhan. Ya, ini sama dengan yang tadi juga persis. Ini hanya tambahan dari kami. Oke guys, cukup jelas informasinya. Ya, Mister, berarti sorry, yang tongkat pramuka itu 20, Mister. Kan 10. Ya, 20. 20. Oke, siap. Disesuaikan sama yang Gitu ya. tadi. Oke. Berarti 20 per organisasi kan kayak? Betul? 20 enggak, 20 Atau keseluruhan, Mister. 20 keseluruhan aja. Oh, ya. Berarti hanya 20 tongkat ya. Ya, 20 tongkat aja. Oke. Oke, ada yang lain? Ya. Ada? Cukup sepertinya ya. Cukup jelas. Ya. Oke. Bungkus, teman-teman? Terus Bungkus. Oke. Thank you baik. kalau begitu. Sampai jumpa di hari H. Jaga kesehatan semuanya dan thank you Mr. Andre, Mr. Nurul.
Mr. Andreas, Miss Christine, teman-teman semuanya. Oke, thank you Kak Oke, Candy. selamat pagi. Ya, pagi Bye-bye. semuanya. Thank you, Kak.